Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bil matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan Dr. Helnanelis MPD beserta teman-temanku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saya Muhammad Azhar Syahdan Sunaria dengan NIM 2412512 akan mempresentasikan tentang evaluasi perencanaan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Namun, proses pendidikan tidak dapat berjalan secara spontan tanpa adanya arah yang jelas. Dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Perencanaan pendidikan pada dasarnya berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan setiap kegiatan, mulai dari penyusunan kurikulum, pengelolaan tenaga pendidik, hingga penyediaan sarana dan prasarana. Akan tetapi, sebaik apapun sebuah rencana, tidak akan ada jaminan bahwa pelaksanaannya akan sesuai dengan harapan. Nah, maka dari itu, disinilah fungsi dari sebuah evaluasi. Evaluasi perencanaan pendidikan menjadi langkah krusial untuk menilai sejauh mana program perencanaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Melalui evaluasi, kelemahan maupun kendala yang muncul dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga bisa dilakukan perbaikan atau penyesuaian di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan. Yang pertama, konsep dasar evaluasi tentang hakikat, monitoring, dan asesmen. Evaluasi merupakan kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah dirancang tercapai atau belum, berharga atau tidak, serta juga dapat digunakan untuk melihat efisiensi dari pelaksanaannya. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan ataupun suatu proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Dan juga evaluasi merupakan proses pengukuran akan efektivitas strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil dari evaluasi akan digunakan untuk bahan pembelajaran sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi berulang kali. Selanjutnya, monitoring. Monitoring adalah kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya atau tidak. Apakah hambatan yang terjadi dan bagaimana sikap orang yang melaksanakan kebijakan itu dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang terjadi dapat menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Selanjutnya ada asesmen. Asesmen merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan lainnya. Metode ataupun instrumen pendidikan lainnya oleh suatu badan, lembaga, organisasi, ataupun institusi resmi yang menyelenggarakan suatu aktivitas tertentu. Ada pula yang dinyatakan oleh Lin dan Growland bahwa asesmen ataupun penilaian adalah suatu istilah umum yang meliputi prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang belajar para siswa, yaitu tentang observasi dan rata-rata pelaksanaan tes tertulis, dan format penilaian kemajuan siswa dalam belajar. Selanjutnya adalah perbedaan evaluasi program dan evaluasi kebijakan. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang sudah direncanakan. Rob Taylor menyatakan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tujuan pendidikan. Ada pula menurut Kronbach dan Staff Lebem menyatakan bahwa evaluasi program yakni usaha yang dilakukan untuk menyediakan informasi yang akan disampaikan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi ataupun yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan apakah hal yang dilakukan
sudah memenuhi kriteria yang ditentukan dan apakah kebijakan tersebut memiliki dampak ataupun hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik dalam memahami pembelajaran yang sudah disampaikan. Selain itu, apakah kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Ada pula menurut Sudirman, tujuan evaluasi perencanaan pendidikan adalah untuk mengambil keputusan tentang hasil belajar, untuk memahami peserta didik, untuk memperbaiki dan untuk mengembangkan program pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah model dan pendekatan evaluasi. Yang pertama, goal oriented evaluation model. Model ini adalah model yang pertama kali muncul dan yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari perencanaan yang sudah ditetapkan jauh sebelum perencanaan tersebut dimulai. Evaluasinya dimulai secara berkesinambungan atau terus-menerus dan melihat seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana. Dan model ini dikembangkan oleh seorang bernama Tyler. Selanjutnya ada goal free evaluation model. Adalah evaluasi yang dikembangkan oleh Michel Riven. Model ini dapat dikatakan berlawanan dengan model yang dikembangkan oleh Tyler. Dalam model goal free evaluation atau evaluasi yang lepas dari tujuan, dengan arti melaksanakan evaluasi tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses berlangsungnya dengan cara mengidentifikasi hal-hal yang terjadi baik positif maupun negatif. Yang selanjutnya ada formative summative evaluation model. Berbeda dengan model pertama dan kedua, formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung dan sumatif dilakukan ketika program telah berakhir. Jadi, model ini adalah model evaluasi yang dilakukan ketika program sedang berjalan dan ketika program telah selesai dilakukan. Baik, selanjutnya adalah teknik evaluasi. Berbicara tentang teknik evaluasi, ada dua macam teknik dalam evaluasi. Yang pertama itu teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Teknik tes adalah suatu cara yang di dalamnya terdapat serangkaian tugas yang harus dikerjakan ataupun dijawab oleh peserta didik. Kemudian hasil dari jawaban itu menjadi tolak ukur seberapa dalam pengetahuan seorang peserta didik. Teknik tes ini sangat cocok untuk menilai kemampuan peserta didik yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti kemampuan mengingat kembali, kemampuan mengenal kembali, dan kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari. Jika dilihat dari bentuk kegunaannya untuk mengukur siswa, maka tes dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tes penempatan. Yang kedua, tes diagnostik. Yang ketiga, tes formatif. Dan yang keempat, tes sumatif. Selanjutnya ada teknik non-tes. Para ahli berpendapat bahwa di dalam evaluasi kita harus menggunakan teknik tes maupun teknik non-tes. Sebab hasil-hasil pelajaran yang sudah dipelajari itu bersifat aneka ragam. Hasil pelajaran dapat berupa pengetahuan teoritis, keterampilan, ataupun sikap. Pengetahuan teoritis dapat diukur dengan menggunakan teknik tes. Kemudian keterampilan dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan. Akan tetapi untuk perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam hal psikologi hanya dapat diukur dengan teknik non-tes, yaitu dengan observasi, wawancara, skala sikap, kuesioner, daftar cek, dan skala penilaian. Baik, jadi kesimpulan untuk materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang evaluasi perencanaan pendidikan adalah evaluasi perencanaan pendidikan adalah sebuah perjalanan, bukan sekedar sebuah proses. Bayangkan ada sebuah arsitek yang merancang bangunan untuk masa depan. Ia memulai dengan visi, mengukur setiap inci lahan, memilih material terbaik, dan menggambar setiap detail dengan cermat. Itulah perencanaan pendidikan. Proses ini dimulai dari sebuah harapan membangun generasi yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Namun, harapan saja tidak cukup. Begitu rencana mulai diimplementasikan, berbagai tantangan dan dinamika muncul. Maka dari itu, disinilah evaluasi memainkan perannya. Ia bukan sekedar alat pengawas, melainkan cermin yang jujur. Evaluasi memungkinkan kita melihat
Apakah pondasi yang kita bangun sudah cukup kuat? Apakah material yang kita gunakan sudah tepat? Atau apakah ada bagian dari desain yang perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang tentunya berbeda dari perkiraan awal? Dan evaluasi dalam perencanaan pendidikan mengajak kita untuk berhenti sejenak ataupun merenung, karena ia mengukur sejauh mana kita telah berjalan. Tetapi yang lebih penting, evaluasi mengidentifikasi mengapa kita berhasil dari satu titik dan mengapa kita tersandung ataupun gagal di titik lain. Dan pada akhirnya, evaluasi bukanlah hukuman atas kegagalan yang kita alami, melainkan sebuah kesempatan untuk berkembang. Setiap temuan ataupun setiap kejadian yang berhasil ataupun gagal adalah pelajaran yang berharga bagi diri kita. Ia memberikan kita data, cerita, dan wawasan yang diperlukan untuk merancang ulang, memperbaiki, dan menyempurnakan perjalanan dari suatu program yang kita inginkan. Dengan demikian, evaluasi menjadi kompas yang memandu setiap langkah, memastikan bahwa setiap rencana yang kita buat tidak hanya indah di atas kertas, tetapi juga mampu menciptakan perubahan nyata dan bermakna bagi masa depan bangsa. Terima kasih dari saya, Muhammad Azun Syahdan Sunaria. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.